Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ayu Putus Ruismantari. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, jurusan Dharma Duta, program studi Pariwisata Budaya Hindu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan video ini sehingga berjalan lancar dengan baik. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah Seni Budaya yang diempu oleh Ibu Wayan Juli Artaningsih. Adapun judul dari tugas akhir Seni Budaya ini adalah Unsur Budaya dan Wonderful Indonesia. Pada video ini akan dipaparkan secara singkat tentang apa itu budaya, unsur-unsur kebudayaan, contoh kebudayaan yang ada di Indonesia, dan contoh objek wisata yang ada di Indonesia. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, serta diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Bahasa serta budaya merupakan bagian integral dari manusia yang banyak orang cenderung menganggap itu diwariskan secara genetik. Ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dan menunjukkan perbedaan, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya juga adalah gaya hidup holistik. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Sementara itu, wujud dari kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa sistem yang membentuknya, seperti yang diutarakan oleh Koncaraningrat yang membagi kebudayaan dalam 3 wujud. Yang pertama, sistem ide, sistem aktivitas, dan sistem artefak. Untuk poin yang kedua adalah unsur-unsur kebudayaan. Koncaraningrat berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kekerabatan. 4. Peralatan dan teknologi. 5. Ekonomi atau mata pencaharian. Yang keenam, religi. Dan yang terakhir adalah kesenian. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahkan Koncaraningrat berpendapat bahwa bahasa adalah sistem perlambangan manusia baik secara tertulis maupun lisan yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Selanjutnya adalah sistem pendidikan. Sejatinya kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pendidikan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Menurut Koncaraningrat, sistem pengetahuan pada awalnya belum menjadi pokok pembahasan dari penelitian antropologi atau studi budaya. Karena para ahli berasumsi bahwa suatu kebudayaan di luar bangsa Eropa tidak mungkin memiliki sistem pendidikan yang lebih maju. Namun asumsi itu dipatahkan secara lambat laun. Karena tidak ada suatu masyarakat yang sanggup berbudaya atau bahkan bertahan hidup jika tidak memiliki sistem pengetahuan yang diwariskan kepada penerusnya. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Menurut Koncaraningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Dan satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan aturan adat istiadat tersebut adalah keluarga. Kemudian kesatuan lain yang lebih besar dari berupa letak geografis, suku hingga kerajaan ataupun kebangsaan. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial dapat dilihat melalui beberapa cara mereka melakukannya. Yang pertama, jenis perkawinan, prinsip menentukan pasangan atau mencari jodoh, adat menetap, dan jenis keluarga. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Karena peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai
kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Konjaningrat mengatakan bahwa masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh masyarakat dalam budayanya. Berikut adalah beberapa sistem peralatan tersebut. Yang pertama adalah alat-alat produktif, senjata, wadah, alat menyalakan api, kuliner, makanan, minuman, dan sebagainya, pakaian dan tempat perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, dan yang terakhir adalah alat-alat transportasi. Sistem ini menjadi fokus kajian penting dari etnografi, bagaimana masyarakat mencari mata pencaharian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi 1. Berburu dan meramu, 2. Beternak, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Menangkap ikan, 5. Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Namun setelah terpengaruh oleh arus modernisasi dengan patokan utama berkembangnya sistem industri, pola hidup manusia berubah dan tidak hanya mengandalkan mata pencaharian tradisional. Dalam masyarakat modern, individu masyarakat lebih banyak mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dari mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Selanjutnya adalah sistem religi. Konjaningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah 2 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi dari manusia? Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut? Usaha menjawab kedua pertanyaan tersebutlah yang menjadi penyebab lahirnya sistem religi. Selain itu, pendekatan antropologi dalam memahami unsur sistem religi tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Yang mana emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsep benda-benda sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Sistem religi juga mencakup mengenai dongeng, legenda, atau cerita yang dianggap suci mengenai sejarah para dewa-dewa atau mitologi. Cerita keagamaan tersebut terhimpun dalam buku-buku yang dianggap sebagai kesusastraan suci. Selain teks keagamaan, unsur lain yang menjadi bagian dari sistem religi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat dilakukan upacara keagamaan. Yang kedua adalah waktu dilakukannya upacara keagamaan. Dan yang ketiga adalah benda-benda dan alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan. Di samping itu, orang yang memimpin suatu upacara keagamaan yaitu orang yang dianggap memiliki kekuatan religi yang lebih tinggi dibandingkan anggota kelompok keagamaan lainnya. Dan unsur kebudayaan yang terakhir adalah kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat seni tersebut, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya teknis pembuatannya adalah yang paling diperhatikan. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, peneliti mendalami mengenai teks, simbol, dan kepercayaan yang menyelubungi seni dalam berbagai wujudnya, mulai dari seni rupa, seni tari, drama, yang dikaji dan diteliti pula. Untuk poin yang ketiga, kita akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam kebudayaan di setiap daerahnya, seperti melasti. Melasti adalah salah satu contoh kebudayaan yang ada di Pulau Bali dan menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakat Bali. Melasti dilakukan setiap setahun sekali dalam rangkaian Hari Raya Nyepi di Bali. Namun demikian, upacara melasti juga dilakukan pada hari-hari tertentu saat feodalan pada sebuah pura sesuai dengan hari yang ditentukan.
Melasti dikenal dengan mekis atau melis menuju tempat-tempat sumber air seperti laut, danau, ataupun mata air. Namun melasti atau melis di Pulau Bali secara serempak digelar setiap setahun sekali 3-4 hari sebelum hari nyepi sekitar bulan Maret. Saat melasti, semua pertime senjata nawasange, umbul-umbul dan kober diarak ke sumber air seperti laut untuk disucikan dan menghanyutkan segala melening bumi ataupun kotoran. Dimaksud dengan juga menghanyutkan segala penderitaan manusia melalui air kehidupan dan kemudian menyucikan diri dengan angamet atau mengambil tirta amerte untuk mendapatkan sari-sari kehidupan. Budaya dan tradisi ini menjadi warisan budaya leluhur Bali yang terjaga dengan baik sampai saat ini. Untuk poin yang keempat, kita akan membahas tentang objek wisata yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia banyak sekali memiliki objek wisata yang menjadi tujuan destinasi turis mancanegara maupun domestik. Salah satunya adalah Danau Bratan. Danau Bratan yang terletak di Pulau Bali, di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Objek wisata Danau Bratan yang terletak di kawasan Bedugul menjadi objek wisata yang favorit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kurang lebih 55 km dari kota Denpasar dan Danau Bratan berada di ketinggian 1.240 meter dari permukaan laut. Temperatur pada siang hari adalah kurang lebih 24 derajat dan pada malam hari 18 derajat. Danau Bratan mempunyai luas kira-kira 375 hektar dengan kedalaman antara 22 sampai 48 meter dengan luas keliling kurang lebih 12 km. Danau Bratan adalah danau terluas dan terbesar kedua setelah Danau Batur di Bali yang berfungsi sangat penting sebagai sumber utama irigasi pada daerah yang berada di bagian tengah Pulau Bali. Danau Bratan adalah salah satu dari 20 danau terbaik dan terindah di dunia. Dan Danau Bratan sangat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata terbaik yang dikunjungi oleh ribuan wisatawan mancanegara maupun domestik. Di kawasan danau juga difasilitasi dengan akomodasi yang memadai seperti hotel, villa, restoran untuk kenyamanan pengunjung. Pada bagian timur Danau Bratan terdapat sebuah gunung yang disebut Gunung Catur. Orang Bali menyebutkannya dengan Puncak Mangu sebagai tempat yang sangat bagus untuk hiking dan tidak jauh dari kawasan danau juga. Selanjutnya juga ada Pura Ulun Danu di Danau Bratan. Pura Ulun Danu terletak di bagian ujung dari Danau Bratan. Pura Ulun Danu Bratan dibangun sekitar awal abad ke-17 yang berfungsi untuk memuja kebesaran Tuhan, untuk memohon anugerah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan manusia, dan keseimbangan alam semesta. Pura Ulun Danau Bratan memiliki pemandangan yang sangat indah ketika di pagi hari di saat matahari terbit dan kabut menyelimuti bagian dari gunung. Dan pantulan bayangan dari Pura Ulun Danau Bratan terlihat sangat menakjubkan dari permukaan air Danau Bratan. Sehingga momen ini sangat disukai oleh para turis dan para fotografer yang ingin mengabadikan keindahan dari Pura Ulun Danu ini. Aktivitas favorit wisatawan saat liburan ke Danau Bratan Bedugul adalah foto dengan latar belakang pura di tengah danau. Selain mengambil foto, banyak wisatawan menyewa perahu speedboat untuk mengelilingi Danau Bratan agar dapat menikmati pemandangan danau dari jarak dekat. Pemandangan yang paling menarik yang dapat Anda lihat adalah kabut yang terkadang terlihat dan terkadang hilang di atas permukaan danau. Apabila kabut turun, maka kabut akan menyelimuti area pura, danau, serta pemandangan bukit. Segarnya udara pegunungan dengan pemandangan danau, pura, dan gunung yang indah dan jauh dari kebisingan kota membuat tempat ini menjadi tempat wisata favorit dan objek wisata yang direkomendasikan untuk dikunjungi selama liburan di Pulau Dewata. Demikianlah pemaparan materi tentang unsur budaya dan wonderful Indonesia. Saya mohon maaf jika dalam video ini ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om.